fid dharaini amin. Kita lanjutkan pembacaan kitab kita, yaitu hadis yang ke-13. An Abi Hamzata Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa Anas bin Malik itu? Adalah khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah khaddamnya, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat, beliau berkhadam, menjadi pembantunya Rasulullah, pemegang rahasianya Rasulullah selama 10 tahun. Jadi Anas bin Malik ini pernah didoakan oleh Rasulullah. Apa doa Rasulullah kepada Anas bin Malik? Allahumma agthir malahu wa waladahu wa barik fih. Menurut riwayat yang lain, panjangkanlah umurnya dan ampunilah dosanya, dan masukkanlah Anas bin Malik ke dalam sorga Engkau ya Allah. Jadi ujar Anas bin Malik, dari semua doa Rasulullah itu sudah dikabulkan oleh Allah. Hanya satu saja lagi yang belum. Aku belum tahu lagi apakah aku dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa Rasulullah kepada Anas bin Malik apa? Ya Allah, banyakkanlah hartanya, artinya menjadi orang apa? Menjadi orang apa? Orang kaya, orang sugih. Wa waladahu, banyakkanlah anaknya, panjangkanlah umurnya, dan masukkanlah Anas bin Malik ke dalam surganya Engkau ya Allah. Amun dibanyakkan harta dikabulkan oleh Allah, kata Anas bin Malik. Karena menurut di dalam sejarah, beliau adalah orang yang paling kaya kabilah Ansar. Sugih benar. Yang kedua, doa Rasulullah, banyakkanlah anaknya. Anas bin Malik ini di dalam biografi beliau memiliki anak 125 ikung. Banyaknya Ustaz ya. Ini serius nih. Jadi doanya dikabulkan apa? Coba baca dalam biografi. Di sini ulun sampaikan, falakat ruziktu, sungguh aku diberikan rezeki oleh Allah memiliki anak mi'atan wa khamsatan wa isyrina dzukuran. Aku diberikan anak 120, malah di sini 125 orang anak, semuanya laki-laki kecuali hanya 2 perempuan. Kabul karena doa Rasulullah. Kalau pian batakun berapa bininya? Nah, kada tahu lu. Yang pasti anaknya 125. Lalu ya Rasulullah, panjangkan umurnya. Jadi umur Anas bin Malik ini adalah orang yang paling akhir mati sahabatnya Rasulullah. Berapa umur beliau? 99 tahun. Jadi makanya jar Anas bin Malik, semua doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah sudah. Sugih iya, anak 125, banyak kah sedikit kata? Banyak kah sedikit kah? Banyak. Ya Allah, menulun kada pindah dulu lagi mana anak seorang mana anak. Ya Allah, banyak benar nih. Yang ketiga umurnya panjang. Berapa umurnya?
99 tahun. Ujar Anas bin Malik, satu aja lagi aku kada tahu. Apakah aku dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Jadi doa Rasulullah kabul. Bahkan Anas bercerita sedikit sebelum kita masuk kepada hadis ini. Khadamtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asra sinina. Ujar Anas bin Malik, aku berkhadam kepada Rasulullah itu berapa? 10 tahun. Dan kata Anas bin Malik, kada pernah sekalipun Rasulullah itu mencela diriku. Kada pernah sekalipun mencela diriku, mencela kelakuanku, mencela perbuatanku selama 10 tahun aku berkhadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu pian mencela itulah. Misal nih, pas beli menjulungi teh, umai hambarnya itu mencela. Itu mencela ngarannya. Uma masakan nih hambarnya mencela. Uma masinnya mencela. Kada nyaman lalu mencela. 2 kali dia bertambah kada nyaman. Ini mencela. Jadi anak Rasulullah itu tidak pernah mencela. Baik mencela diri Anas ataupun mencela apa yang dia lakukan. Kalau kita kadang-kadang lah bisi pembantu ini bisa tercela kadang-kadang. Kada berhadapan menguya lawan laki, menguya lawan bini kadang-kadang. Muar benar aku sidin tu jarang. Ku ampih jegin sudahan, teman celah ngaran itu. Rasul tidak pernah. Karena kata Rasulullah, aku diutus bukan untuk mencela. Kita ini kadang-kadang nyaman benar mencela orang tuh nyaman benar. Ya Allah. Apalagi lelakian nih kadang-kadang nyaman mah mencela. Lalu yang kedua, kata Anas bin Malik, Rasulullah selama 10 tahun tidak pernah memukul aku. Kada pernah memukul. Anas ini kan kekanakan umur 10 tahun itu kan nakal, Pak. Kada pernah memukul. Makanya kemarin di Nurul Islam belum sampaikan tangan Rasulullah itu tidak pernah memukul seseorang. Bahkan Rasulullah hanya pernah membunuh seseorang, yaitu Ubay bin Khalaf, itu hanya di perang Uhud saja. Jadi Rasulullah itu kada pernah memukul, tidak pernah membunuh kecuali fi sabilillah. Makanya boy kalau hendak menurut Rasulullah jangan pemukulan lawan anak. Ini anak dipukul. Memberi muar pukul-pukul, Mbah Garing seorang yang mau bati. Kenapa ikam Garing jangan merasa kamu memukul. Yang dipukul anak, yang dipukul hampas saja langsung. Pukul anak yang Allah. Jangan. Bisa sekali-kali memukul, mendidik, cuma jangan dipukul terus. Ya, lambat mandi dipukul, lambat makan dipukul, lambat baju dipukul, stres kan anak. Jangan dipukul. Ya Rasulullah itu kada pernah memukul. Ya. Lalu jir Anas bin Malik, Rasulullah itu tidak pernah menggaratak aku. Nah, kita rancak menggaratak anak kalau lah. Oh sih kamu. Tuh ada hantu, ada hantu, ada hantu. Sepanggal hantu kada ada. Kita ini kadang-kadang kada sadar boy bisa mengaramputi anak tuh nah. Contohnya apa bu? Mengaramputi anak apa bu? Oh bu. Apa contohnya bu? Ada polisi aja, ada polisi. Kalau ada polisi tengah malam gitu. Anak dia kan, mana ada polisinya? Dia mengaram, gak ngawas kan? Gak ngawas itu kada boleh. Bahkan kata Anas bin Malik, Rasulullah itu wala abasa fi wajhi, kada pernah memalingkan mukanya di hadapan. Jadi akhlaknya Rasulullah itu Masya Allah. Kalau dipanggil orang-orang oleh yang lain, beliau itu tidak pernah memalingkan wajahnya saja, kada pernah kayak ini. Pasti kalau dipanggil, beliau langsung dengan badannya memalingi orang yang memanggil beliau. Kenapa? Menghormati orang lain. Maka jarulun Rasulullah itu saking menghargai orang lain, kalau orang bercerita, walaupun sidin tahu ceritanya, beliau tidak pernah memutus pembicaraan orang lain di tengah jalan. Walaupun sudah berulang-ulang kali, di sini tidak ngarakannya. Beda dengan kita lah. Bila kawan tuh sama kita sudah tahu kisahnya. Kawan lagi asik-asiknya berkisah, aku tahu aja sudah aja. Hambar kawan. Gini Masya Allah. Jadi jar Anas bin Malik, pernah waktu aku menuangkan air
ke tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ra'sahu, dan Rasulullah mengangkat kepalanya. Jadi Anas bin Malik menuangkan air karena Anas bin Malik ini pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke kamarnya Rasulullah bebas 10 tahun. Jadi waktu aku menumpahkan air ke tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata kepada Anas bin Malik, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Faqala ala u'allimaka salasa khisalin tanfa'u biha. Faqultu bala bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Faqala mata laqita min ummati ahadan fasallam alaihi yatul umruk. Wa idza dakhalta baitaka fasallam alaihim bi kasri khairi baitika. Wa salli salatad duha fa innaha salatal awwabin al abrar. Jadi jar Anas bin Malik, tatkala aku menuang air ke tangannya Rasulullah, ya Rasulullah berkata, wahai Anas bin Malik, ala u'allimaka, hendaklah engkau, maukah engkau kuajarkan 3 macam perkara yang bermanfaat bagi engkau. Jadi jar Anas, fakultu, iya. Kalau bahasa sekarang, yes. Oke. Bala bi abi wa umi, dengan abah dan mama aku, anta ya Rasulullah. Jadi ya Rasulullah, yang pertama nasihat Rasulullah kepada Anas bin Malik, mata laqita min ummati ahadan fasallim alaih. Apabila engkau berjumpa dengan salah seorang daripada umatku, maka ucapkanlah salam kepada mereka. Apabila engkau mampu melakukan yang demikian, maka Allah akan memberikan berkah kepada umur. Jadi bila bertamu lawan orang lain, ucapkan assalamualaikum. Kenalkah? Kada kenal, kada orang kada sarik, udah ucapkan assalamualaikum ini, kada mungkin orang menempeleng. Biar jagau kayak apa aja, assalamualaikum ya kada sarik. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Siapa saja berjumpa, kada boleh membedakan mengucapkan salam. Ini kadang-kadang kita membedakan, bisa mengucapkan salam orang sugih, pejabat, status sosialnya tinggi. Tapi kadang-kadang orang miskin kita tidak pernah mengucapkan salam. Siapa saja diucapkan salam dengan assalamualaikum. Karena pada hakikatnya tatkala kita berjumpa dengan siapapun, ulun berjumpa dengan si A, ulun ucapkan assalamualaikum. Ulun berjumpa dengan B, assalamualaikum. Arti assalamualaikum itu apa? Artinya apa? Kalau tahu ampihan cara mana? Apa assalamualaikum apa? Mudah-mudahan keselamatan atas kamu. Benar atau tidak? Berarti bila ulun bertamu dengan A, ulun ucapkan assalamualaikum, ulun mendoakan siapa? Mendoakan si A. Ulun bertemu dengan Ustaz Sufyan, ulun mengatakan assalamualaikum, berarti ulun mendoakan Ustaz. Mendoakan apa? Mudahan Ustaz Sufyan dalam keadaan keselamatan. Maka doa itu pada hakikatnya kembali kepada ulun. Makin banyak ulun mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum kepada siapapun, maka makin banyak doa itu kembali kepada ulun. Maka Sufyan diselamatkan oleh Allah, ulun pun akan diselamatkan oleh Allah. Kaitan. Dan insya Allah umur kita akan diberkahi oleh Allah. Salam. Cuma salam ini ada yang wajib dijawab, ada yang kita mohon maaf tidak wajib menjawabnya, dan yang ketiga kita kada berharap orang menjawabnya. Kalau yang assalamualaikum itu wajib menjawab waalaikumsalam. Cuma ada salam yang kada wajib dijawab. Salam apa? Salam sembahyang. Kawan dihiga assalamualaikum, waalaikum, walusa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang ketiga ada salam, kalau kita mengucapkan salam kita kada berharap orang menjawabnya. Salam ke kuburan.
Assalamualaikum ya ahlal qubur. Jangan menjawab. Bila dia menjawab kita bukan. Waalaikumsalam. Nah, jadi ucapkan assalamualaikum kepada siapapun. Makanya Rasulullah itu kalau turun mulai rumah bertemu dengan siapapun beliau mengucapkan assalamualaikum. Kakan-kakan kah orang tua kah? Kaya kah siapa aja? Sidin yang pertama kali mengucapkan assalamualaikum. Kenapa? Orang yang pertama mengucapkan salam yang pertama berarti dia pengen mendoakan orang lain. Yang kedua, tidak ada keakuan kesombongan dalam dirinya. Ya kadang-kadang ada orang nih, mun kali ditagur orang hanya menagur tuh ada tuh. Orang assalamualaikum, waalaikumsalam, udah melihatnya sudah. Jadi kita maunya bersalam dulu orang. Jadi kata Rasulullah, wahai Anas bin Malik, 3 perkara yang bermanfaat, ucapkan salam. Insya Allah umur engkau akan diberkahi oleh Allah. Cuma bahari ada kisah. Pas kayak ini nah, bab salam nih, pas bab salam. Paguruan ini kan bahari kada anunya. Kada pakai mobil bahari paguruan kita tuh. Pakai sepeda motor gini jarang, pakai sepeda aja. Kan anu kitab di sini nah. Kitab di sini menyatang sebelah, bisa beda. Sekalinya murid, assalamualaikum. Kada sadar sidin mengangkat ke tangan, waalaikumsalam. Pas rabah, maka di Pulau Batu itu dada tak kesini nang satang. Datangai murid, maaf guru rah jar kada anu pian rabah. Makanya jar mau tepi panting ya kada usah salam gini sidin. Dada tak tumpuk ban ya, tak tumpuk sini. Nah, sidin kada sadar, waalaikumsalam maka tangan, pas satang dah anu. Di sini mau tepi panting kada usah salam lagi gini sidin. Jadi mohon maaf. Lalu yang kedua, pesan kepada Anas bin Malik, wa idza dakhalta baitak. Nah ini anak mama lah kan. Apabila ikam masuk rumah ikam, fasallim alaihim. Berikan salam. Jangan kali ingat bahasa assalamualaikum masuk ke dalam rumah seorang. Bila ada orangnya assalamualaikum ya ibadillahi salihin. Apabila banyak orangnya assalamualaikum. Habis hendak masuk, maka bila ikam mengucapkan salam setiap kali ikam masuk ke rumah, maka Allah akan banyak memberikan kebaikan keberkahan dalam rumah tersebut. Dan yang ketiga, amun hendak dimurahkanlah rezeki sebelum masuk ke rumah, baca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Tahu surah Al-Ikhlas tuh? Tahu kan? Qul huwallahu ahad. Ini ada juga Al-Ikhlas hafal lah, kada hafal aja. Qul huwallahu hafal aja. Dan itu aja orangnya. Ada tahu di Al-Ikhlas ya. Jadi bila masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu baca, sebelum masuk baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan disambung dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Itu batal. Oleh sambung Allah, bakal jepelak juga binasa batal ya. Cukup baca qul huwallahu 3 kali. Insyaallah Allah murahkan rezeki, Allah berikan keberkahan dalam rumah tersebut. Lalu yang ketiga, pesan Rasulullah kepada Anas bin Malik, wasalli salat duha. Sembahyanglah engkau sembahyang duha, fa innaha salatal awwabin abrar. Itu adalah salat-salat orang yang beruntung. Jangan kada sembahyang duha. Walaupun hanya 2 rakaat. Jangan kada sembahyang duha. Ulun beisi kawan, masya Allah. Karena amalan setiap hari sembahyang duha. Waktu macet di Jakarta itu tetapnya bertayamum di mobil, tetap salat duha. Kenapa? Menjelang Johor kada sempat salat duha. Saking tidak pernah ketinggalan salat duha. Amalkan sembahyang duha. Tapi Ustaz mun jam 9 itu di pasar sudah. Jam 10 sudah di toko. Kalau usah jam 9 hendak tulah ke pasar sembahyang duha 2 rakaat. Atau perlu habis sembahyang Isra langsung sembahyang duha boleh. Memang yang abdolnya adalah 1/3 siang. 1/3 siang itu apa? Jam 9, jam 10 itu abdol.
Karena itu adalah siang yang terbaik, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Memang itu afdal. Tapi amun kada tagawi di toko kada tagawi, nah hendak tulah sembahyang duha 2 rakaat aja. Sujud terakhir baca apa? Baca ya Wahhab 40 kali. Cara menghitungnya apa kemarin belum sampaikan? Dengan menggerakkan tangan, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab 40 kali. Setelah itu apa yang kita niatkan pinta kepada Allah, insya Allah akan diijabah oleh Allah. Ini wasiat kepada Anas bin Malik dan umumnya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada amalan khusus sembahyang duha, ada ulun bikin bukunya yang pengajian hari Sabtu ibu-ibu tuh dapat tuh. Jadi habis salam itu membaca la ilaha illallah malikul haqqul mubin 100 kali, ya Fatah ya Razak ya Alim ya Basit ya Wasi 10 kali, membaca ya Wahhab 40 kali. Ada itu khusus amaliyah salat duha. Ada. Amunnya sampat kena ulun bawakan kena fotokopi seorangan. Hendak gratis terus. Insyaallah kena mun sampat ulun fotokopiakan lah. Insyaallah. Jadi sembahyang duha digawi. Barang aja hanya 2 rakaat aja asal digawi. Insyaallah Allah murahkan rezeki. Rezeki itu sekali lagi bukan hanya duit saja. Rezeki itu bukan hanya duit saja. Hati tenang, dapat teman yang soleh dan solehat rezeki. Ya kada? Awak sehat, rezeki. Ringan beribadah, enak salat, ringan pengen baca Al-Quran, rezeki. Itu rezeki yang tidak disadari. Itu anugerah yang luar biasa. Nih hari ini Nabi duduk di sini, ini rezeki luar biasa. Kenapa tidak semua orang bisa duduk di sini? Benar atau tidak? Ini rezeki luar biasa. Allah bukakan hati kita, Allah ringankan langkah kita, rasanya nikmat dekat dengan Allah. Itu rezeki luar biasa. Jadi kada duit saja. Kita ini bila rezeki duit tupang sudah. Duit saja. Udah lain duit saja dipikirkan. Bukan guling duit, duit. Ini bila mati itu ada duit lagi. Oke. Jadi hadisnya bagaimana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Ini hadis sangat pendek Bapak Ibu, tapi susah untuk diamalkan. Kenapa susah diamalkan? Karena manusia itu pasti memikirkan dirinya. Benar atau tidak? Manusia itu selalu memikirkan bagaimana saya senang, bagaimana saya bahagia, bagaimana saya kaya, bagaimana saya sehat. Jarang orang memikirkan kayak apa kawanku sehat, kayak apa kawanku nyaman, kayak apa tetanggaku bahagia, kayak apa saudaraku nyaman. Jarang. Manusia itu pasti berpikir dirinya. Benar atau tidak? Bujur kan? Buktinya manusia itu memikirkan dirinya. Coba kalau kita nih berfoto ini nah, pian berfoto nih, tak jadi fotonya siapa yang diitihi dulu gambar muha siapa? Muha pian, kada mikirkan muha kawan. Bujur kada? Itu menandakan manusia itu ego tinggi. Pak berfoto jadi yang diitihinya ini aja orang ada. Itulah ego manusia. Dia memikirkan dirinya saja. Itu manusia. Maka hadis ini mengajarkan kita, kamu jangan memikirkan diri kamu saja. Kesalehan individu itu tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan kesalehan sosial. Bagaimana kita memikirkan orang lain. Jadi hadis ini katanya apa? La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu. Ulun, pian, ibu-ibu semuanya. Tidak akan sempurna imannya hatta sehingga yuhibba li akhi, dia mencintai saudaranya apa yang disenangi, yang dicintai oleh dirinya. Kalau kada itu kada sempurna iman kita. Ulun batakun lawan pian. Pian senang tidak sehat. Senang tidak sehat.
Mohon maaf, kalau kita senang sehat, maka kita berpikir kayak apa orang lain bisa sehat. Itu baru sempurna iman. Kalau kita senang, kita bisa dekat dengan Allah, maka kita harus berpikir kayak apa kawan kita agar dekat dengan Allah. Kalau kita senang, kita sugih, bagaimana kita berpikir agar kawan kita juga bisa sugih. Kalau kita senang, kita ini diberikan Allah kelapangan, bagaimana kita berpikir agar tetangga kita lapang. Kalau tidak seperti tidak sempurna imannya, kata Rasulullah. Dan susah, dan tidak semua orang bisa berpikir seperti itu. Kebanyakan manusia ini kan yang penting dirinya. Bagaimana saya bahagia, bagaimana saya kenyang, bagaimana saya sugih, bagaimana saya lapang. Orang lain terserah aja, yang penting aku nyaman. Nah, itu manusia. Hadis ini mengajarkan kita tidak boleh berpikir untuk diri kita saja, tapi bagaimana kita berpikir untuk orang lain. Ya Allah. Kalau usah ngalih-ngalih, contoh kecil yang tersinggung biarlah. Ini sejadah nah. Nih kita ampar kayak ini. Cukup pakai siapa ini? Cukup pakai siapa? Pakai siapa? Pakai ulun. Orang di situ kan ada bersajadah. Kenapa jadi kada diampar kayak ini? Kita cukup, orang cukup. Tapi jarang orang memikirkan ini nih. Tiwas kada bawa sajadah. Benar atau tidak? Itu ego lagi yang sajadah antunya. Padahal kada rugi kada yang ini. Tapi kita pasti kayak ini. Jarang mikirkan kayak ini. Bisa kayak ini wali kota di Higa. Wali kota. Hanyar. Ayo boleh. Imbah kai anak mati kan di daerah di Sidin. Kai anak mati yusin biar hasil jadi nah. Kita kadang-kadang begitu. Benar atau tidak? Ego. Itu hal sepele, itu kecil benar. Tapi kita mementingkan kita. Contoh lagi, sarwan. Tahu sarwan lah. Salamatan. Bila yang halus, timbainya ke lain. Menunggu yang pahanya singgah di sini. Yang halus, Pak karena pahanya singgahkannya sini. Yang orang halus saja semuanya. Itu ego, karena mementingkan diri sendiri. Yang memberi muar, adakah hintalu ya? Jujur ada hintalu. Ayam bang adalah ayam, ada juga orang jual ayam. Daging bang, sekali aja ketiganya dimakannya, beri muar benar. Jadi kada sempurna. Bagaimana kita ini kadang-kadang mohon maaf, kita ini kadang-kadang orang baik aja kita kali bisa membalas kebaikan orang, apalagi orang jahat. Kawan tuh baik lawan kita kali bisa membalas. Kadang-kadang bila orang baik tuh kita kadang-kadang kada mampu membalas kebaikannya. Padahal kalau orang baik paling tidak kita sama melakukan kebaikan, bahkan lebih baik daripada itu. Kita kadang-kadang membalas kebaikan dengan kebaikan aja kada sanggup. Inya kada pemalar, kita tetap aja pemalar. Kan aneh itu tuh. Apalagi punya pemalar, makin nyai. Makanya duribat alaihimu zillatu aina masuqifu ila bihabli minallah wa habli minanas. Manusia itu ditimpa kerugian dimanapun dia berada, kecuali orang yang baik hubungannya kepada Allah dan baik hubungannya kepada sesama manusia. Apabila hubungan vertikalnya saja bagus, horizontalnya kada bagus, kepada Allahnya saja bagus, kepada manusianya kada bagus, ditimpa kerugian dimanapun dia berada. Jadi ada memikirkan orang lain. Ulun batakun lawan pian. Tolong dijawab. Bila pian nukar barang dilarangi orang, sakit hati kada? Sakit hati kada? Sakit hati. Kayak itu juga orang, jangan melarangi orang, kayak itu nah. Tuh, kayak itu hitungannya tuh. Apabila kita disambati orang, sakit hati kada? Sakit. Kayak itu juga orang, jangan menyambati orang. Begitu. Aku bila takulibi melihat orang, bila orang takulibi melihat aku sakit hati, kayak itu juga orang. Bila kita takulibi melihat orang sakit, jangan digawi itu tuh. Ngarannya itu apa? Hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini begitu singkat dan pendek, tapi susah untuk diamalkan. Kenapa? Karena melawani ego manusia. Nah, bila orang mengamalkan hadis ini, insya Allah akan terhindar daripada sifat hasad.
Apa itu hasad? Apa itu hasad? Iri dengki. Makanya ulun baca ini. Ulun bacakan. Orang yang hasad, kalau orang mengamalkan hadis ini, insya Allah kada ada sifat iri dengki. Karena iri dengki itu kada nyaman melihat orang lain dapat nikmat. Orang hasad itu baik, nih yang bisa sifat hasad. Nah. Jadi dikatakan tasilu ilal hasidi khamsu uqubatin qabla ayyasila syai'un lil mahsud. Bila si A, nih ulun mahiri si A, nih si A ulun hiri. Atau yang nyaman dia Ustaz Sufyan. Ulun hiri dengan Ustaz Sufyan. Belum lagi sampai, mohon maaf, kepada yang ulun hiri itu, maka ulun yang mahiri Ustaz Sufyan ini dapat 5 macam siksaan sudah. Jadi orang iri dengki ini belum lagi iri ulun ini sampai kepada Ustaz Sufyan, maka ulun yang mahiri ini akan dapat 5 siksaan. Yang pertama apa? Ghammun la yantaqi'u ya la yanqati'u. Bila orang iri dengki itu, yang pertama dia akan mendapatkan siksaan apa? Duka cita yang tidak pernah terputus, kesompakan yang tidak pernah ada akhirnya. Bila ulun iri dengki dengan Ustaz Sufyan, demi Allah ulun akan selalu gelisah sampai kapanpun. Makin banyak Ustaz Sufyan dapat nikmat, makin sakit hati ulun. Bujur kada? Bujur kada? Itulah orang iri dengki. Karena orang iri dengki itu sering ulun sampaikan, ajabnya bukan di akhirat, ajabnya bukan di padang mahsyar. Di dunia aja sudah diajab oleh Allah. Diajab dengan apa? Dengan kegelisahan hati. Jadi rugi orang hasad itu rugi. Yang kedua, uqubatun la yuakhiru alaiha. Siksaan yang tidak berakhir untuk selama-lamanya. Apa siksaannya? Ya tadi ketidaknyamanan hati. Tersiksa, orang itu tersiksa. Orang iri dengki itu tersiksa, boy. Percaya aja Bian. Melihat galang orang ganal tersiksa. Ya Allah, nukar pulang. Maka musim corona, di mananya dapat duit? Bisa sakok, bisa anak-anak tersiksa. Bekisah pulang kawan, ini kan nukar galang pulang aja kawan. Ganal pada itu orang melihat di rumahnya, bum, halus paparutan. Ya Allah, di mananya dapat duit? Bisa palsu kalau. Tapi jar kawanku asli tadi tuh umah. Ya guring tuh timbul gelisah, guring na bangun. Berapa jelakin apa gelisah? Ada apa aja. Paling mikir akan galang tetangga. Tersiksa hidupnya. Bujur kada? Rugi. Selanjutnya apa? Sukhtu Rabbi alaih. Mohon maaf, kebencian Allah kepada dirinya. Kenapa orang yang hasad itu dibenci oleh Allah? Karena seakan-akan dia tidak ridho dengan apa yang ditentukan Allah kepada dirinya dan kepada diri orang lain. Maka Allah benci. Mohon maaf. Selanjutnya apa? Galku abwabi taufik. Ditutup oleh Allah pintu taufik di hatinya. Berat untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena ada hasad dalam diri. Nah, bila orang mengamalkan hadis tadi, insya Allah ini akan ada hasad. Kenapa jadi ada hasad? Karena orang yang sempurna imannya, bahwasanya dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, orang yang mengamalkan hadis ini, insya Allah dalam hatinya akan ada al-gish. Al-gish itu apa? Iradatus syarr ala akhih. Menginginkan kejahatan atas saudaranya. Jadi gish itu menginginkan kejahatan atas saudaranya. Apa contohnya? Inya rumah ganal benar. Kalau diucapkan aja dalam hati, mudahan rumahnya itu terbakar tuh gish. Tokonya ganal maju benar. Mudahan bangkrut tuh gish. Ada keinginan agar nikmat dari saudaranya itu hilang. Itu gishnya. Lalu yang ketiga, orang yang mengamalkan hadis ini insya Allah tidak ada ghil,
Ghil itu apa? Yashmalul khiyana wal hiqd. Ghil itu termasuk di dalamnya khianat. Khianat itu apa? Khianat itu apa, Ustaz Sufyan? Khianat itu apa bahasa kita? Apa khianat itu? Nah, mampihan lah. Culas jir. Culas itu bahasa lempihong. Ya khianat itu bahasa Arab mengingkari gitu khianat itu. Termasuk khianat ibu-ibu, mohon maaf, melihat laki orang lain lalu ada rasa jatuh cinta dalam hati, itu khianat. Ini seriusnya apa sih? Tertawa? Paninian tertawa juga. Bisa menaksir ronkai kalau. Atau lelakian melihat bini orang lain lalu ada share dalam hatinya, ada rasa jatuh cinta dalam hatinya, itu termasuk khianat. Dan itu cinta termasuk cinta yang terlarang. Makanya apabila jatuh cinta yang tidak tepat wadahnya, itu apabila ditahani, bila meninggal dunia mati syahid. Serius nih. Ulun jatuh cinta lawan orang ini, cuma kada mungkin ulun mencintainya nih. Kini sudah memiliki suami, tapi ulun tahani. Nya wajar aja orang tahani. Kada wani mengucapkan, kada wani mau WA, kada ditahani. Garing. Serius nih. Sakit tahani, garing, leper. Bangkak hati, menahani cinta yang terpendam. Wah. Mati sahid akhirat. Tahani. Karena kada pas kayak apa? Bini ulang. Ya, malah lain aja. Jadi sekira bahagia bila maitihi bini seorang itu, itihi yang lebih jelek daripada bini kita. Bujur tuh bahagia tuh. Yang diitihi bubuan artis. Maitihi bubuan artis boleh ke rumah. Becangan maitihi bini titikan banyu mata. Maka mbak maitihi bini tetangga aja titikan liur. Maitihi bini titikan banyu mata, menyesal ya. Nah sekira bahagia, jangan diitihi yang bungas yang tak uyuh, yang awaknya hirang itihi. Ya Allah, pokoknya yang rirut itihi. Maitihi bini seorang tuh asal bungas sudah. Dan mohon maaf, ulun padahkan bungas tuh sampai sini aja. Bujur kada? Bungas tuh sampai sini, ganteng sampai sini aja juga nak. Ke bawahnya ini kok kurang lebih aja. Artinya kurang lebih aja itu nah, bisa lebih bisa kurang gitu. Jadi mun anak bungas ambil gambar, anak itu mohon. Bungas sem sudah. Ya. Lalu selanjutnya hadis yang ke-14. Insyaallah kita sambung. Ini minggu kena anu kada puasa kah sudah? Belum kah? Belum kah kada kah? Malam Senin kena. Berarti sama di Panarung belum juga. Berarti sekali lagi kita lah terakhir lah insyaallah. Jadi yang besok malam Selasa di Alpala sudah terakhir penutupan. Malam Rabu di Payang penutupan. Malam Sabtu di Higa Rumah Ulun penutupan sekaligus Mahaul Abah Ulun. Jadi mudahan kau hadir pian lah. Malam Sabtu pengajian di Wadah Ulun yang biasa pengajian sekaligus Mahaul Abah Ulun. Dan Abah Ulun sudah meninggal dunia 3 tahun dan sampai sekarang. Nah, jadi ini terakhir. Nah malam Senin aja kena kita malam besoknya. Mudahan sehat semuanya, panjang umur insyaallah. Silahkan kalau ada pertanyaan ulun jawab. Oke, ya silahkan. Bah ini ngalih rajin pertanyaannya. Ulun pinandu deh yang ngalih-ngalih. Nah, silahkan. Waalaikumsalam. Ayo ha. Iya. Berarti mati ini kan berhutang. Seandainya yang tidak SKM kan? Iya. Seandainya ahli waris yang membayarkan hutang ini sudah beredar atau pindah tempat, kan masih hutang semuanya juga. Iya. Untuk yang kedua tadi masalah sejarah itu. Seandainya orang yang kita bawa sejarah tidak suka membawa sejarah kita gimana? Apa aja? Salah sejarah. Iya. Karena ada yang
Tapi bawa senjata ini tidak menyukai orang lain. Kayak apa tuh? Paham. Itu 2 aja kah? 3 lagi apa? 2, oke. Saya jawab nomor 2. Bila kita hamparkannya kan kata 7 kan usah. Ambil lagi. Alhamdulillah betul. Ngaling-ngaling kalau usah bahual lagi. kalau kita hampar kayak ini nah. Inya kada ka 7, alihnya kita hampar pulang alihnya. Kalau pilihnya kada ka 7, alhamdulillah usah. Makasihlah tuh. Nah. Kalau usah bakarasan, apalagi malah peraan ke polisi gara-gara gitu. Kada usah. Yang penting ada niat kita ingin memberikan kepada orang lain. Berarti kita kada memikirkan diri kita kayak itu nah. Mun masalahnya kada menerima terserahnya, disipaknya sejarah kita kan apa-apa. Peleng langsung. jangan. Lalu yang kedua, begini, RKM itu ulun yakin walaupun dia tidak membayar, memang bagusnya dibayar ahli waris, tapi kalau nya kada membayar kada jadi masalah biasanya RKM itu. Bukan menjadi hutang, itu bukan menjadi hutang karena memang RKM-nya rukun kematian. Kada berujung mati, ini mati itu sudah. Jadi kada jadi masalah insyaallah. Ada jadi masalah. Oke. Ada lagi yang lain silakan. Kecuali yang mati tadi dibawanya duitnya ke bawah kubur lalu berdagang. Nah itu kalau boleh. Mati itu sudah. Ya, oke ada bisa saya. Ya. Facebook kah? Lain kah? Seorangan kah? Ulun minum dulu lah biar batakon. Dia minum tak kajut ulun sini sajadah tadi. Ya. Nyata ini makaninya, mbak tuh. Oke, itu aja kah? Pertama anak angkat kalau tak ada kalau ulun sampaikan semalam, ulun 2 pesan guru ulun bila ke kampung orang. Pertama jangan mengangkat witan. Yang kedua jangan menuntun TV, hancur TV dituntun. Jadi pertama anak angkat. Jadi ulun jawab anak angkat ini pertama dia tidak mendapatkan warisan kecuali wasiat, walaupun dari halus. Yang kedua apabila tersentuh lawan mamanya, tersentuh lawan abahnya, apabila dia perempuan tersentuh dengan abahnya batal, apabila ia lawan lalakian tersentuh lawan mamanya batal, kecuali tidak batal kalau dia menyusu dengan mama angkatnya. Tapi kalau diambil umur 2 bulan, menyusunya susu sapi aja sampai ganal, itu bila inya balik tersentuh dengan mamanya batal. Kalau inya babinian, kelalakian. Kalau dia babinian tersentuh dengan bapaknya batal. Dan tidak boleh dia membuka aurat. Hati-hati. Kada boleh. Mohon maaf sudah balik, lalu inya kada berjilbab di hadapan abahnya kada boleh. Karena itu aurat. Anak sendiri saja kalau sudah balik yang boleh dilihat apa? Wajahnya saja. Wajah dan di bawah lututnya. Itu anak sendiri loh. Ulun besi anak bebinian sudah balik, itu kada boleh. Mohon maaf walaupun dalam rumah dia pakai celana apa nih? Celana pendek atau rok mini kada boleh, walaupun di hadapan bapaknya kada boleh. Karena auratnya itu di bawah lutut yang boleh dilihat sama rambutnya di atas dadanya. Kalau mantang anak lalu anak pakai baju you can see singlet singlet mbak itu pakai shower pendek kentat pula dia ada haram kalau boleh, apalagi anak angkat ya kalau boleh. Itu pertama. Jadi warisan tidak dapat, dia tidak termasuk mahramnya kecuali menyusu dengan mama angkatnya. Yang ketiga, kalau dia meninggal dunia, apakah doanya ini akan sampai? Insya Allah akan sampai. Kenapa? Karena dengan sebab dia mendidik anaknya. Kan siapa yang mendidik? Orang tuanya tadi. Dia mengongkosi, dia memberikan makan, mendidik. Dengan sebab itulah anak itu menjadi anak yang soleh.
bisa berbakti, insya Allah doanya akan sampai kepada orang tua angkatnya. Walaupun dalam konteks hadis Nabi itu adalah anak kandung gitu. Bisa dipaham subhanallah? Ya. Terakhir ada lagi. Iya, silakan. Ini berat juga nih. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan Pak Ustaz. Pertama tentang masalah yang salam. Ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana konsepnya yang mengucapkan itu non muslim? Ada banyak di acara-acara itu. Apakah kita menjawab dengan bagaimana? Kedua, ini kita 2 minggu atau 3 minggu lagi memasuki bulan Ramadan. Nah, dalam Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Dan ada malam Nuzul Quran. Kalau Nuzul Quran itu kan sudah ditentukan tanggalnya, bulannya. Begitu juga Isra Mi'raj dan lain-lainnya. Nah, jadi yang jadi pertanyaan ini tuh kan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu ditentukan tanggalnya. Nah, menurut di dalam ayat itu kan mulai tanggal 21, 23, 20. Oke. Kenapa tidak ditentukan seperti yang Isra Mi'raj kan 27 Rajab. Nuzul Quran kan 17 Ramadan. Nah, jadi ini pertanyaan saya bagaimana Kapan Lailatul Qadar keluar? Lailatul Qadar ya? Ulun gini gak ada tahu juga. Karena ini memang banyak yang ditanyakan oleh. Oke, saya paham. Mohon penjelasan ya Pak Ustaz. Oke, paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah ulun tidak terlalu hafal, tapi menurut pengalaman orang-orang yang sering berjumpa dengan Lailatul Qadar, imam-imam kita dulu, Imamul Ghazali, yang lain dan sebagainya, itu kalau hari Selasa Lailatul Qadarnya sekian. Kalau Ramadan diawali dengan Selasa, kalau Ramadan diawali dengan Rabu, kalau Ramadan diawali dengan Kamis, itu ada pengalaman-pengalaman orang dulu. Tapi kebanyakannya Lailatul Qadar itu keluar adalah nisful akhir. Nisful akhir itu separuh yang akhir, berarti tanggal 20 ke atas. Dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini, mohon maaf, bukan orang yang menjaga malamnya. Bila malam 21 hanya orang menahajud, malam 20 guring, kayak malam 23 hanya orang menahajud, kadang kayak itu. Jadi orang yang istiqamah dalam ibadah gitu. Karena kalau ditunggui lain inor, kalau ditunggui jadi malam 20, makanya diawali awal Ramadan ibadah, nanti Allah akan memilih siapa yang akan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Cuma kebanyakannya Lailatul Qadar itu adalah nisful akhir. Makanya di Makkah kalau nisful akhir, Masya Allah, orang Makkah Masya Allah, itu Pak, orang tua yang berdorong itu didorong ke masjid, antusiasnya luar biasa menghadapi malam nisful terakhir itu. Makanya hotel-hotel sampai 4 kali lipat. Yang tadinya 2 juta, 8 juta, sampai 16 juta, sampai 20 juta. Hibah kamar-kamar hotel itu. Orang habis-habisan nisful lail itu. Kayak kita juga bila nisful lail habis-habisan ke pasar. Di masjid kan ada lagi mari muar bener. Kita awal semangat ya Allah, awal semangat. Abut panitia masang tenda. 2 hari, 3 hari, alhamdulillah jamaah makin maju kamukaan. Terakhir berduaan aja kita lagi orang Masya Allah sampai hotel tuh Pak, sampai yang tadinya kita menyewa 2 juta sampai 25 juta penuh, tidak ada kamar. Begitu orang Ramadan itu antusiasnya dan yakinnya dengan Ramadan. Makanya ada yang mengatakan, seandainya orang meninggal dunia itu dia hidup, dia memohon kepada Allah untuk hidup di bulan Ramadan, bukan minta hidup 1 bulan, bukan minta hidup 1 minggu, bukan minta hidup 1 hari, bahkan dia memohon kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah kami bulan Ramadan, walaupun hanya 1 detik saja ya Allah, 1 detik saja ya Allah. Begitu mulianya bulan Ramadan.